Di sebuah desa kecil, seorang wanita tua bernama Bu Ratri meninggal dunia dengan cara yang aneh. Semasa hidup, ia dikenal sebagai pedagang yang selalu menggunakan ilmu pengasihan dan penglaris untuk melancarkan usahanya. Namun setelah kematiannya, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Makamnya selalu ditemukan berlubang setiap hari, seolah ada sesuatu yang keluar dari dalam tanah. Para warga yang berziarah pun sering melihat bayangan hitam melintas di antara nisan, diiringi suara desisan halus yang menyerupai ular. Putra-putri Bu Ratri, yang dahulu menjadi alasan ia bekerja keras, kini hidup sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka jarang berdoa untuk ibunya, hanya sekadar mengirimkan doa yang lemah dan tanpa ketulusan. Namun tanpa mereka sadari, arwah Bu Ratri masih merasakan dendam yang membara. Suatu malam, seorang anaknya, Rina, bermimpi didatangi sosok besar bersisik, dengan mata melotot dan lidah bercabang yang menjulur panjang. Suara ibunya bergema dalam pikirannya. "Kalian tak pernah benar-benar mendoakanku. Aku telah berjuang untuk kalian, tapi kalian melupakanku. Aku terperangkap di alam ini, dijadikan pelayan para dukun. Aku ingin bebas, tapi doa kalian terlalu lemah." Rina terbangun dengan tubuh gemetar. Ketika ia menoleh ke arah jendela, ia melihat sesosok ular besar melingkar di luar. Tatapannya tajam menembus kaca. Namun saat ia berkedip, ular itu lenyap. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Makam Bu Ratri terus berlubang, seakan ada yang keluar masuk. Orang-orang yang berziarah mendapati tanahnya bergerak sendiri. Bahkan, seorang kiai yang mencoba membaca doa di sana, merasakan hawa panas, dan melihat bayangan ular besar melintas di antara nisan. Rina akhirnya menemui seorang ulama untuk meminta petunjuk. "Ibumu dulu terikat dengan perjanjian gaib," kata sang ulama. "Ia masih terjebak dalam ikatan itu, dan sekarang menjadi pelayan para dukun. Jika kau ingin membebaskannya, kau dan saudaramu harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Sedekahkan makanan, air, dan terus kirimkan doa, jangan biarkan ia tersiksa lebih lama." Dengan ketakutan dan rasa bersalah, Rina mulai mengajak saudara-saudaranya untuk berdoa. Mereka mulai bersedekah, membagikan makanan kepada fakir miskin, dan setiap malam membacakan doa untuk arwah ibu mereka. Namun butuh waktu lama hingga akhirnya tanda-tanda kemunculan ular mulai menghilang. Suatu malam, Rina bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat ibunya berdiri dalam wujud manusia dengan senyum yang lebih tenang. "Terima kasih," bisiknya sebelum lenyap dalam cahaya. Keesokan harinya, makam Bu Ratri ditemukan utuh. Tidak ada lagi lubang, tidak ada lagi desisan ular. Keheningan itu menandakan bahwa arwahnya akhirnya telah menemukan kedamaian. Namun di pojok desa, seorang dukun tua mendesah kecewa. "Satu lagi yang lolos," gumamnya sambil mengelus seekor ular besar yang melilit di tangannya. Sejak malam itu, Rina dan saudara-saudaranya mulai merasakan ketenangan. Makam ibu mereka tidak lagi berlubang, tidak ada lagi desisan misterius atau bayangan ular yang mengganggu. Mereka berpikir bahwa arwah ibu mereka telah benar-benar pergi dengan damai. Namun mereka salah. Beberapa minggu setelahnya, Rina mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap malam, ia bermimpi berada di tengah hutan yang gelap dan lembab. Di sekelilingnya, suara gesekan sisik memenuhi udara. Saat ia menoleh, sosok ular raksasa dengan mata merah menyala menatapnya. Kali ini bukan dalam wujud ibunya, tapi sesuatu yang lebih mengerikan. "Aku belum selesai," suara itu berbisik. Lalu sosok ular itu melompat ke arahnya. Rina terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa seolah ular itu benar-benar ada di dalam kamarnya. Saat ia menoleh ke lantai, ia melihat jejak sisik berkilauan di ubin, bekas sesuatu yang melata. Rahasia dukun tua. Ketakutan yang semakin menjadi-jadi membuat Rina mendatangi kembali sang ulama yang pernah membantunya. Kali ini, wajah sang ulama terlihat lebih tegang. "Aku sudah menduga ini," katanya. "Ibumu memang telah lepas dari jeratan perjanjiannya. Tetapi ada sesuatu yang tidak kalian sadari. Dia bukan satu-satunya yang terikat dalam dunia gaib." Rina mengernyit. "Apa maksudnya?"
Ulama itu menarik napas dalam. Ibumu bukan hanya seorang pedagang biasa yang menggunakan pengasihan. Dia pernah menjadi bagian dari jaringan dukun yang lebih besar, dan mereka menggunakannya sebagai tumbal. Setelah ia meninggal, mereka tidak kehilangan kendali sepenuhnya atas dirinya, dan sekarang mereka mengincar kalian. Jantung Rina berdegup kencang. Kami? Kenapa? Kalian adalah keturunannya. Mereka akan mencoba mengikat kalian agar meneruskan perjanjiannya, sadar atau tidak. Kalau kalian tidak melawan, satu persatu kalian akan jatuh dalam kendali mereka. Rina merasa kepalanya berputar. Ia teringat saudara-saudaranya, yang belakangan ini mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Bahkan, salah satu adiknya, Wati, mengaku pernah melihat bayangan ular melilit tubuhnya saat bercermin. Ulama itu memberikan solusi. Kalian harus memutus semua sisa ikatan dengan dukun-dukun itu. Caranya, jangan hanya berdoa dan bersedekah. Kalian harus menghadapi sumbernya langsung. Dengan petunjuk dari ulama tersebut, Rina dan saudara-saudaranya pergi ke rumah seorang dukun tua di ujung desa. Mereka tahu dukun inilah yang dulu sering berhubungan dengan ibu mereka. Rumah itu tampak tua dan lapuk, namun auranya terasa menekan. Saat mereka mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Namun, sebelum mereka sempat mengetuk lagi, pintu itu terbuka sendiri dengan derit panjang. Di dalam, bau kemenyan menyengat hidung mereka. Ruangan itu dipenuhi oleh benda-benda mistis, patung kecil, botol-botol berisi cairan keruh, dan kain-kain hitam yang tergantung di sudut ruangan. Di tengah ruangan, seorang lelaki tua duduk bersila, tatapannya kosong, namun penuh dengan kekuatan gelap. "Aku sudah menunggumu," katanya dengan suara berat. Seketika, hawa ruangan berubah drastis. Dari balik bayang-bayang, muncul seekor ular raksasa dengan sisik hitam berkilauan. Matanya merah seperti bara, dan di dahinya terdapat tanda yang menyerupai wajah manusia, wajah yang sangat mirip dengan ibu mereka. "Inilah bentuk sejati ibumu setelah bertahun-tahun terikat dalam dunia kami," kata dukun itu sambil tertawa. "Dia masih ingin kembali, dan kalian akan menjadi pintunya." Rina dan saudara-saudaranya mulai membaca doa dengan suara gemetar. Namun, semakin mereka berdoa, ular itu justru semakin menggeliat, seolah kesakitan. Tiba-tiba dukun itu mengerang marah. "Cukup!" Ia mulai merapal mantra, dan seketika ruangan itu bergetar. Namun, Rina dan saudara-saudaranya tidak berhenti. Mereka terus membaca doa dengan penuh keyakinan. Cahaya putih mulai muncul di tengah ruangan, menyelimuti ular raksasa tersebut. Saat cahaya itu semakin terang, sosok ular itu mulai berubah. Dari tubuhnya keluar bayangan seorang wanita, ibu mereka. Kali ini wajahnya terlihat penuh dengan kesedihan. "Maafkan aku." Suara ibunya bergetar. Lalu dalam satu teriakan yang menyayat, ular itu terbakar oleh cahaya dan lenyap. Dukun tua itu terjatuh ke lantai, tubuhnya bergetar hebat. "Tidak, ini tidak mungkin," serunya sebelum napasnya terputus dan ia ambruk ke tanah. Ruangan itu kembali sunyi. Hanya suara angin malam yang terdengar dari luar. Sejak malam itu, gangguan aneh berhenti. Rina dan saudara-saudaranya tidak lagi mengalami mimpi buruk atau melihat bayangan ular. Mereka tahu, ibu mereka akhirnya benar-benar bebas. Namun, ada satu hal yang membuat Rina penasaran. Ketika mereka meninggalkan rumah dukun itu, ia sempat melihat sesuatu di sudut ruangan. Sebuah kendi tua dengan ukiran berbentuk ular. Saat ia menatapnya, seakan ada mata yang menatap balik dari dalam kegelapan kendi itu. Setelah kejadian mengerikan di rumah dukun tua itu, Rina dan saudara-saudaranya mengira semuanya telah berakhir. Namun, firasat buruk kembali menghantui Rina. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kendi tua yang ia lihat di rumah dukun itu terus muncul dalam pikirannya. Sesuatu di dalam kendi itu terasa. Malam itu, Rina memutuskan untuk kembali ke rumah dukun, meskipun ketakutan masih menghantui hatinya. Ia mengajak adiknya Wati, yang juga masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Rahasia di rumah dukun. Saat mereka tiba, rumah dukun itu masih dalam keadaan yang sama seperti malam sebelumnya, gelap dan mencekam. Tubuh dukun tua masih tergeletak di lantai, membusuk dengan cepat seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghisap nyawanya.
Namun mata Rina tertuju pada satu hal, kendi tua dengan ukiran ular. Tanpa pikir panjang, ia melangkah mendekati kendi itu. Semakin ia mendekat, semakin jelas terdengar suara mendesis dari dalamnya. "Jangan dekati itu, Rina." Suara lirih terdengar dari belakangnya. Rina menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang semakin pekat. Tapi suara itu terasa familiar, itu suara ibu mereka. Namun, sudah terlambat. Seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, tangan Rina menyentuh kendi tersebut. Seketika, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya membeku di tempat. Matanya membelalak saat bayangan hitam melesat keluar dari dalam kendi. Asap pekat memenuhi ruangan. Dari dalamnya muncul sesosok makhluk menyerupai ular raksasa berkepala manusia, dengan wajah yang berubah-ubah antara ibu mereka dan sosok mengerikan yang tidak mereka kenali. Akhirnya, "Aku bebas." Suara itu bergema, dingin dan penuh kebencian. Rina merasakan tubuhnya melemah. Jantungnya berdetak begitu kencang, sementara Wati menjerit dan mundur ke belakang. Ular itu menatap mereka dengan mata kuning menyala. "Kalian mengira telah mengakhiri segalanya? Tidak. Kalian justru membuka gerbang bagi sesuatu yang lebih besar." Tiba-tiba, ular itu melesat ke arah mereka. Wati dengan cepat menarik Rina keluar dari rumah dukun, berlari secepat mungkin menuju masjid terdekat. Nafas mereka tersengal, ketakutan menguasai mereka. Di belakang, suara desisan mengerikan semakin mendekat. Begitu mereka tiba di masjid, mereka segera menemui ulama yang telah membantu mereka sebelumnya. Dengan wajah tegang, ulama itu mendengarkan cerita mereka dan segera mengambil tindakan. Kendi itu adalah wadah perjanjian terakhir. Dukun itu telah mengikat arwah ibumu dan sesuatu yang lebih gelap ke dalamnya. Selama kendi itu masih utuh, kutukan tidak akan pernah berakhir. Mereka harus menghancurkan kendi itu. Namun ada satu masalah, kendi itu tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Harus dihancurkan di tempat asalnya, di makam ibumu, kata sang ulama dengan suara bergetar. Dan kalian harus bersiap menghadapi apapun yang akan muncul saat kalian mencoba melakukannya. Malam itu juga, Rina, Wati, dan beberapa orang dari masjid kembali ke makam ibu mereka, membawa kendi terkutuk itu. Saat mereka menggali tanah makam, bumi seolah bergetar. Angin dingin berembus kencang dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam kubur. Lalu sesuatu keluar dari dalam makam. Sebuah kepala ular raksasa muncul dari tanah, matanya penuh kebencian. "Sekali lagi, kalian menggangguku." Tanpa ragu, ulama itu mulai membaca doa-doa dengan lantang. Semua orang mengikuti, suara mereka menggema di tengah malam yang mencekam. Rina mengambil kendi dan, dengan sekuat tenaga, melemparkannya ke dalam lubang makam. Saat kendi itu pecah, suara jeritan menggema di seluruh area pemakaman. Angin bertiup semakin kencang dan sosok ular itu menggelepar dengan kesakitan sebelum akhirnya terbakar menjadi abu. Kutukan akhirnya berakhir. Semua menjadi sunyi. Saat fajar mulai menyingsing, Rina dan saudara-saudaranya melihat makam ibu mereka kini tampak lebih damai. Tidak ada lagi lubang misterius, tidak ada lagi keanehan. Ibu mereka telah benar-benar bebas. Namun sebelum mereka pergi, Rina menoleh sekali lagi ke makam itu. Di sana, di antara dedaunan yang berserakan, terlihat jejak sisik yang mengarah ke hutan. Seolah ada sesuatu yang belum benar-benar hilang.